إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نشهد يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وأحذركم وإياها من مخالفته وعصيان أمره لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ألا وإن كل محدثة بدعة ألا وإن كل بدعة ضلالة ألا وإن كل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Marikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat kali ini rahimakumullah, di waktu ini, di Jumat ini kita akan membahas tentang saudara kita di sana di Palestina. Saudara kita yang di sana di Palestina, mereka adalah saudara kita, saudara si-Islam, saudara si-iman, satu tubuh, satu jasad, satu aqidah, satu Muslim, satu Al-Quran. Banyak ada orang tidak tahu kenapa saudara kita di sana di Palestina dibom dan dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Banyak ada orang biasa saja tidak tahu kenapa orang Yahudi menuju di Palestina dan korban-korban saudara kita di sana di Palestina. Saudara kita di sana di Palestina, mereka korban, dibunuh, dijajah, ditahan, dibantai dari tahun 1948 sampai hari ini 2024, 76 tahun saudara kita di sana dikorban oleh orang Yahudi laknatullah. Kenapa mereka korban? Kenapa mereka hancur? Kenapa mereka dibom terus? Karena mereka jaga satu tempat, satu bangunan, satu masjid adalah Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa bukan milik warga orang Palestina. Al-Masjidil Aqsa milik seluruh umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-Masjid Al-Aqsa bukan milik warga orang Palestina, tetapi milik seluruh umat Islam. Umat Islam yang berkata syahadat, yang salat 5 waktu setiap hari, nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Al-Masjid Al-Aqsa itu kiblat umat Islam yang pertama, yang utama. Semua umat Islam nanti akan dihisab masing-masing. Tidak akan lengkap iman kita, tidak akan sempurna ibadah kita kalau kita tidak berdulih kepada saudara se-Islam, se-iman. Saudara kita di sana di Palestina bukan hanya mereka mati akibat perang, bukan hanya mereka mati akibat bom, mereka juga mati akibat lapar, mereka mati akibat haus. Saudara kita di sana di Palestina bukan mereka hanya hafal Al-Quran, bukan hanya mereka paham Al-Quran saja, tetapi mereka praktikkan apa ada di dalam Al-Quran. Negeri yang di dunia, yang besar di dunia ini, yang mereka banyak-banyak hafal Al-Quran di dunia ini hanya Palestina saja. Maka oleh itu Allah beri kepada mereka ujian agar Allah melihat bagaimana iman saudara kita di sana di Palestina. Mereka praktikkan apa yang terjadi dengan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas itu di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Setiap orang beriman punya ujian. Bisyai'in minal khauf, ketakutan. Saudara kita di sana di Palestina ketakutan. Wal ju', setiap hari ada orang mati akibat lapar. Anak-anak kecil, perempuan, laki-laki, mereka mati akibat lapar. Bertahan 15 hari sampai 20 hari tidak makan apapun sampai mereka mati akibat lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, harta mereka tidak ada lagi. Banyak-banyak mati syahid sampai hari ini lebih 50.000 syahid. 20.000 anak-anak kecil, 15.000 perempuan wanita yang sudah korban oleh orang Yahudi laknatullah. Wathamarat, semua rezeki mereka diambil oleh orang Yahudi laknatullah. Hikmahnya di ayat ini di mana? Terakhir, wabashiris sabirin, sampailah kepada orang yang sabar. Kenapa? Alladzina idza asabatkum musibatun qalu,
Jika mereka dapat masalah, musibah, ujian, mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya mereka berkata, inna lillah, kita datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita juga akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berpikir ketika membaca ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu mudah, itu gampang. Demi Allah tidak mudah, demi Allah tidak gampang. Ketika kita dapat masalah, dapat musibah, dapat ujian, banyak ada orang tidak bisa membaca ayat ini. Contoh, semuanya sudah pernah ada masalah, ada musibah, ada ujian. Banyak orang tidak bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, cuman hanya bisa berkata pusing, stres, sakit kepala, aku capek, dunia ini luar biasa, aku yang urusan sendiri. Banyak ada orang ketika dapat masalah musibah tidak berani bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang sawit mereka tidak laku tahun ini, rusak. Banyak mereka stres, pusing, tidak ada harta, tidak ada uang. Bagaimana aku mau hidup? Ya Allah, bagaimana susah, sulit. Banyak orang tak dapat kerja, punya masalah, anaknya, istrinya, tempat kerja, kantor. Banyak ada orang ketika dapat masalah ujian tidak bisa bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal seluruh ujian kita masih tentang dunia saja. Saudara kita di sana di Palestina, agar kita lihat bagaimana kondisi mereka. Anak mereka putus kepalanya, orang tuanya langsung lihat bagaimana anaknya kurban. Anaknya putus kepalanya depan mata orang tuanya, sampai orang tuanya ambil kepalanya, kepala anaknya, dari leher sampai ke bawah sebelah kiri badan mereka. Orang tuanya melihat bagaimana anaknya mati akibat bom. Ibunya lihat anaknya tidak punya kepala sampai darahnya becak di atas. Orang tuanya melihat bagaimana anaknya kurban. Mereka masih bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak mereka tidak punya kaki, tidak punya tangan, badan mereka bagi dua, putus dua-duanya. Orang tuanya bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iman mereka luar biasa, bertahan lebih 15 bulan, lebih 1 tahun. Saudara kita di sana di Palestina dibom, dikorban, dijajah, dibantai oleh orang Yahudi laknatullah, sampai mereka mati akibat lapar. Rumah mereka tidak ada, masjid tidak ada, rumah sakit tidak ada, kampus-kampus tidak ada. Anaknya kehilangan ibunya, ibunya kehilangan anaknya, suaminya kehilangan istrinya. Semua hidup mereka hancur, hilang. Mereka bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana dengan kita? Contoh sederhana, ketika anak kita sakit batuk atau sakit demam, atau anak kita hanya jatuh biasa saja, istri dan suaminya enggak bisa tidur. Setiap malam istri ganti, suaminya ganti, cek anaknya masih batuk, bangun lagi urusan anak. Suaminya tidur, istrinya bangun, melihat anaknya, cek bagaimana anaknya, butuh air, butuh minum obat. Hanya anak kita cuma sakit kepala atau batuk saja, atau demam saja. Banyak ibu dan ayah stres, pusing. Bagaimana anak kita stres, sakit. Kasihan anak kita cuma hanya sakit biasa saja. Banyak orang khawatir, banyak orang takut. Di sana di Palestina setiap hari 500 sampai 600 orang mati syahid. Banyak setiap hari orang tidak punya kepala, kepala mereka putus akibat bom. Tapi mereka bilang alhamdulillah. Itu iman saudara kita di sana di Palestina. Kenapa luar biasa? Karena mereka jaga satu rahasia. Rahasia mereka adalah Al-Quran. Mereka tidak membaca Al-Quran karena ada orang mati baru mereka baca surat Yasin, atau malam Jumat mereka baru baca surat Al-Kahfi. Mereka tidak bisa kapan ada masalah musibah baru membaca Al-Quran. Tidak.
Mereka di sana di Palestina hidup bersama Al-Quran. Bagaimana setiap hari 3 kali 4 kali makan, mereka juga punya makan untuk jiwanya adalah Al-Quran. Mereka enggak bisa lewat 1 hari tambah membaca Al-Quran. Mereka setiap hari mereka bisa lubah makan tapi enggak bisa lubah membaca Al-Quran. Itu dalam jiwa mereka. Mereka hidup bersama Al-Quran. Tidak ada alasanin ya baru mereka baru membaca Al-Quran. Tidak harus ada masalah, ada musibah baru mereka membaca Al-Quran. Tidak. Kenapa? Karena di sana di Palestina mereka membaca Al-Quran karena Al-Quran itu makanan pokok ruhani untuk jiwanya, untuk hatinya, untuk kalbu. Ketika mereka dapat masalah musibah, tetap mereka terbiasa. Kenapa? Karena apa ada dalam Al-Quran, mereka sedang mempraktikkan apa yang isi di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kita? 24 jam ada listrik, 24 jam ada air, anak kita ada, istri kita ada, suami kita ada, keluarga besar kita ada, kerja kita ada, berusaha kita lancar, bisnis kita jalan, masjid kita ada, sekolahnya ada, air ada, urusan kita ada, dunia kita ada. Tetapi banyak ada orang malas membaca Al-Quran. Hari-hari kita biasa saja, tidak membaca Al-Quran biasa saja. Besok kapan baca Al-Quran? Udah kapan aja. Bagaimana Allah ingin menjadi hidupan kita luar biasa, menjadi rumah tangga kita mawaddah, sakinah, rahmah. Allah murahkan rezeki kita, Allah menjadi hidupan kita bahagia, senang. Kalau kita enggak membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu rahasia saudara kita di sana di Palestina. Walaupun saya datang di masjid ini, di kota ini, tapi jujur hati saya belum sembuh, jiwa aku belum sembuh, mikiran aku belum tenang. Kenapa? Karena keluarga aku juga banyak-banyak mati syahid. Kehilangan 2 orang tercinta dari keluarga aku. Yang pertama adalah adik kandung saya, yang kedua adalah abang kandung saya. Dua-duanya sudah mati syahid beberapa bulan yang lalu. Adik kandung saya masih perempuan muda, umur 20 tahun, namanya Isra. Beliau sudah mati syahid sampai putus kepala. Adik kandung saya tidak ada kepala. Yang kedua adalah abang saya namanya Muhammad. Beliau masih umur 28 tahun. Beliau sudah korban sampai putus kaki. Ada kaki abang saya namanya Muhammad. Dua-duanya sudah mati syahid. Saya masih di Indonesia. Telepon sama keluarga aku, ayah, wahai ayah, apakah ini benar wahai ayahku? Dia bilang ya. Tidak ngomong banyak, cuma bilang alhamdulillah wahai anakku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah saya sudah melihat bagaimana adik tidak punya kepala, darahnya ke bawah. Mereka 5 hari di pinggir jalan, tidak ada yang bisa membantu, karena kalau ada orang membantu ditembak oleh orang Yahudi laknatullah. Pagi, siang, sore, panas, hujan, mereka tetap di pinggir jalan. Mereka mati selamanya 5 hari, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa ambil mereka, tidak ada yang bisa angkat mereka. Karena ada orang Yahudi. Orang Yahudi mundur, baru orang bisa ambil adik sama abang saya. Sampai mereka tidak punya kepala, tapi mereka bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang berpikir bahwa ketika ada orang dari Palestina, banyak orang pikir masalah Palestina cuma hanya infak saja. Banyak orang berpikir masalah Palestina hanya kita kirim donasi saja. Tidak. Bukan tujuan kita datang di sini kita ngelak dana infakkan. Cuma kita ingatkan umat Islam, kita di sini bisa salat Jumat. Mereka di sana lebih 15 bulan enggak mereka bisa salat di masjid karena dibom. Di sini kita bisa makan setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Hari ini bisa makan ikan, besok bisa makan ayam, besok bisa makan daging, besok bisa makan kambing. Setiap hari kita bisa ganti makan. Di sana di Palestina lebih 15 hari sampai 20 hari mereka tidak makan apapun. Di sini kita bisa bertemu dengan anak kita, keluarga kita,
Usaha kita di sana di Palestina, mereka tidak bisa bertemu anak karena anak mereka mati syahid. Di sini kita punya rumah, habis kerja kita pulang, tidur dari malam sampai subuh, tidak ada yang ganggu kita. Di sana di Palestina mereka tidur di rumahnya, mereka orang Yahudi dibom rumahnya, anaknya, istrinya, suaminya dibom oleh orang Yahudi, laknatullah. Masalah Palestina itu tidak bisa selesai secara infak. Masalah Palestina itu tidak bisa selesai secara kita kirim donasi saja, tidak. Apa bermanfaat kalau kita infakkan saja, tapi masalah Palestina tidak ada dalam jiwa kita, iman kita, akidah kita. Masalah mereka di sana masalah tentang akidah. Kenapa saudara kita dibom? Mereka bisa tinggalkan Al-Masjid Al-Aqsa. Terserah orang Yahudi mau lakukan apa di Al-Masjid Al-Aqsa, terserah. Mereka bisa berkata itu di sana di Palestina. Karena mereka tahu banyak ada umat Islam lubah dengan masalah Palestina. Banyak ada umat Islam tidak peduli kepada saudara kita di sana di Palestina. Tapi saudara kita di sana di Palestina, mereka jaga Al-Masjid Al-Aqsa. Karena Al-Masjid Al-Aqsa adalah amanat Allah dan amanat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Islam nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai engkau, apa kamu lakukan untuk saudara kita di sana di Palestina? Saat kamu di dunia, apa kamu lakukan untuk mereka? Allah nanti akan bertanya masing-masing satu bersatu nanti di hari kiamat. Kamu mau menjawab apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Masalah Palestina itu masalah tentang akidah kita, iman kita. Kita sebagai warga orang Palestina dihancur setiap hari, dibom setiap hari, dikorban setiap hari. Tapi kita bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Banyak orang bisa sabar 1 bulan, 2 bulan, tapi enggak bisa sabar lagi, enggak sanggup lagi. Di sana di Palestina mereka masih bertahan. Seluruh dunia ini tinggalkan saudara kita di sana di Palestina. Tidak ada yang bisa masuk melawan orang Yahudi. Banyak ada orang takut melawan orang Yahudi. Kenapa? Karena di sana di Palestina mereka berjuang atas nama agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dunia lagi dalam jiwa mereka kecuali bagaimana aku mau mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampai di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah bersedih, janganlah menangis. Wa antumul a'laun. Allah pasti akan angkat derajat orang yang beriman. Banyak tahun ini, tahun lalu baru mereka tahu masalah Palestina. Sebelum 15 tahun yang lalu, sebelum 5 tahun yang lalu, sebelum tanggal 7 Oktober 2023, banyak ada umat Islam tidak tahu apa yang terjadi di Palestina. Mulai tanggal 7 Oktober sampai hari ini, seluruh dunia tahu apa yang terjadi di Palestina. Allah angkat derajat saudara kita di sana di Palestina. Sampai hari ini seluruh dunia ini tahu apa yang terjadi di Palestina. Apa jahat-jahat orang Yahudi, laknatullah. Maka ada satu syarat ketika kita ingin Allah angkat derajat kita. Satu syarat adalah in kuntum mu'minin, menjadi orang yang beriman. Beriman itu orang ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh itu marilah kita mendoakan untuk saudara kita di sana di Palestina. Doalah, janganlah kita pilih doa. Bukan hanya kita infak saja. Kalau kita enggak mampu infaknya, doalah. Enggak mampu lakukan apapun, doalah. Antara azan, iqamat, sebelum salat, habis salat, qiyamul lail, 2 rakaat khusus doa untuk saudara kita di sana di Palestina. Maka oleh itu kita bisa kerjakan, kita bisa amalkan untuk saudara kita di sana di Palestina. Syekh, lebih 1 tahun saudara kita di sana di Palestina dikorban, dibom, tapi sampai hari ini belum ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang banyak bertanya dalam jiwanya, 15 tahun saudara kita di sana di Palestina sendiri, masih mana ada pertolongan? Kasihan saudara kita dikorban setiap hari, dihancur setiap hari.
Bagaimana ini saudara kita di sana di Palestina? Yang terjadi dengan saudara kita di sana di Palestina itu terjadi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perang Al-Ahzab, agenda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijajah, ditahan oleh orang kafir, oleh orang Yahudi, oleh orang musyrik, juga oleh orang munafik. Sahabat bersama Nabi, sedikit hanya sahabat bersama Nabi. Apalagi awal-awal Islam, banyak sahabat masih takut, banyak sahabat masih ragu, sampai sahabat masih takut ragu. Ya Rasulullah, mata Nasrullah? Mereka duduk bersama Nabi. Coba kita berbayangkan, mereka duduk bersama Nabi, makan bersama Nabi, tidur di samping Nabi, 24 jam mereka bersyarah langsung ibadah Nabi. Tapi banyak ada sahabat masih ragu, masih takut. Sampai ada satu sahabat berkata, Ya Rasulullah, mata Nasrullah? Ya Rasulullah, kapan ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Coba kita berbayangkan kalau Nabi angkat tangan mendoa, Ya Allah menolong aku, langsung akan Nabi dapat jawab Allah menolong Nabi. Tapi Allah ingin uji sahabat Nabi. Apakah mereka bersama Nabi hanya sementara atau sesalamannya? Maka mereka berkata, Mata Nasrullah? Ya Rasulullah, kapan ada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Allah kapan menolong kita? Nabi menjawab apa? Ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Sungguh Allah sangat dekat. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Pasti akan pertolongan Allah sangat dekat. Tapi Allah ingin uji sahabat Nabi. Allah ingin melihat bagaimana iman sahabat Nabi. Allah ingin melihat bagaimana apakah bisa sabar atau tidak. Apakah mereka bersama Nabi atau tidak. Allah ingin melihat siapa orang yang beriman, siapa orang yang munafik, siapa orang yang bisa tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang contoh itu terjadi dengan saudara kita di sana di Palestina. Banyak umat Islam sebelum ada bom, ada perang di sana di Palestina, mereka berkata. Tapi sekarang mereka diam, tidak bisa lakukan apapun. Banyak ada orang ulama, mereka banyak orang dengar ulama itu. Tapi semenjak mulai perang itu mereka duduk. Saudara kita dikurban, dibom, dihancur oleh orang Yahudi laknatullah. Tapi mereka masih membahas fikih wanita, haid dan nifasnya. Banyak ada orang ulama tidak bisa mengucapkan apapun kepada saudara kita di sana di Palestina. Tapi dia masih berkata tentang istiqamah dan bertaubat dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ulama itu? Masalah besar di dunia ini, masalah saudara kita di sana di Palestina. Maka oleh itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah terbuka. Siapa orang yang munafik kita tahu. Siapa orang yang berkhianat kita tahu. Siapa orang yang beriman saat ini. Banyak orang-orang tidak berduli kepada Palestina. Banyak orang berduli kepada Palestina. Banyak orang tinggalkan saudara kita di sana di Palestina. Tapi ada satu negeri yang selalu tidak bisa melubah saudara kita di sana di Palestina. Tidak semenjak tanggal 7 Oktober. Tidak semenjak tahun-tahun. Tapi dari sebelum 76 tahun selalu membantu Palestina, selalu bersama Palestina, selalu perhatian kepada saudara kita di sana di Palestina. Itu satu negeri adalah Indonesia. Indonesia itu enggak pernah tinggal kita di sana di Palestina. Meskipun tidak ada negeri lain di dunia ini yang besar di dunia ini juga yang beri fatwa tidak boleh memakan budak-budak orang Yahudi laknatullah. Banyak di dunia ini umat Islam di sana, tapi mereka enggak berani keluar satu fatwa. Kayak Indonesia,
bahwa sampaikan tidak boleh kita makan budak-budak orang Yahudi laknatullah, karena kita membantu orang Yahudi akan menghancur saudara kita di sana di Palestina. Kecuali Indonesia yang beri fatwa kepada masyarakat bahwa tidak kita membolehkan makan orang Yahudi atau minum orang Yahudi atau budak-budak orang Yahudi, kecuali Indonesia. Dan tidak pernah kita dengar ada satu orang Yahudi pernah masuk di Indonesia. Tidak ada. Di negeri Arab banyak orang Yahudi masuk keluar. Di negeri Arab negeri Islam dan umat Islam yang berkata banyak setiap hari masuk keluar orang Yahudi biasa saja. Indonesia ini luar biasa, dan kita sebagai warga orang Palestina kita cinta, kita senang, kita bahagia, kita punya satu keluarga, satu saudara adalah saudara Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia menjadi negeri Indonesia, negeri yang luar biasa di dunia ini, negeri ahli Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia dari wabak dan bala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka oleh itu, marilah kita doakan untuk saudara kita di sana di Palestina. Ajarin anak kita yang benar, yang betul, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang hak, siapa yang batil, siapa saudara si Islam, si iman yang dibunuh oleh orang Yahudi laknatullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واكتفى أثره إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وسعادة وسرورا يا رب العالمين. اللهم بارك في شعب أندونيسيا، اللهم احفظ أندونيسيا، اللهم بارك في أندونيسيا، اللهم اكرم شعب أندونيسيا الخير والبركة والرزق الحلال يا الله. اللهم احفظ أندونيسيا من الوباء والبلاء والفحشاء والمنكر يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا يا الله. انصرهم على اليهود الظالمين. رحماك بأهل فلسطين، رحماك بأطفال فلسطين، رحماك بنساء فلسطين. اللهم إنا نسألك الاستقامة في الدين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والفوز يوم الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأنت يا مؤذن أقم الصلاة.